Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. 2,66 dikalikan dengan 45 adalah, nah di sini pasti teman-teman berpikirnya itu berapa sih 66 2/3? Nah, teman-teman pasti berpikir untuk menjadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, di sini Pingli punya triknya ya, ciri-cirinya ya. Nah, misalkan 1/3. Nah, 1/3 ini bisa kita ubah jadi 0,33 dan seterusnya. Ini penyebut 3 itu bilangannya tidak bisa selesai. Jadi tak terhingga. Di belakang koma itu tak terhingga sebenarnya. Gitu ya. Nah, di sini bisa juga 33,33%. Bisa jadi 33 1/3%. Paham ya? Nah, untuk yang 2/3, 2/3 tinggal ini kita kalikan dengan 2. 0,66667. Kenapa kok di sini 7? Di sini saya bulatkan. Sebenarnya 66666 terus tak terhingga sebenarnya. Gitu ya. Lalu ini juga sama, kita kalikan 2, jadinya 33 kalikan 2. Astagfirullahaladzim. Jadinya 66,667 gini aja ya, persen. Ini juga sama. Kita kalikan 2 jadinya 66 2/3%. Nah, bisa memahami ya. Nah, sekarang di sini yang ditanyakan adalah 66 2/3 dikalikan dengan 45. Tinggal kita hitung aja di sini. 66 2/3% kita kalikan dengan 45. Nah, ini kita ubah dengan yang saya tuliskan. Diubah jadi berapa? 2/3 gitu aja. 2/3 dikalikan 45. Nah, ini kan kita main coret-coretan aja. Ya benda. Ini bisa kita coret, dapatnya 15. 15 kali 2, 30. Oke, jawabannya A. Paham ya teman-teman? Jadi yang perlu teman-teman catat itu pengubahan 1/3 sama 2/3 itu diubah jadi apa? Ini. Nah, ini sering banget keluar ya teman-teman. Untuk penyebut 3 sering keluar. Oke, semoga dipahami. Nomor 3. 2,75 dikalikan 6,4 dikurangi 6,4 dibagi 4/5. Nah, hasilnya berapa di situ? Nah, di sini teman-teman berpikirnya bagaimana? Ada beberapa hitungan. Hitung biasa, yaitu hitung satu per satu. 2,75 kalikan 6,4 dulu. 6,4 dibagi 4/5 dulu lagi. Nah, baru dikurangkan. Boleh. Boleh pakai kalkulator, silakan. Atau pakai trik. Enak yang mana? Ya jelas enak pakai kalkulator lah ya. Oke, kita bahas pakai trik ya. Triknya bagaimana? Kita menggunakan sifat distributif. Nah, distributif itu gimana? Kita mengeluarkan dua angka atau dua bilangan yang sama. Gitu ya, yang sama. Nah, di sini yang sama siapa? 6,4. Ini 6,4. Kita keluarkan, tulis saja di depan 6,4 lalu dikurung. Paham ya? Anggap aja di sini 64 enggak ada, 6,4 enggak ada. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah 2,75 dikurangi. Nah, di sini kan pembagian. Kita ubah jadi perkalian, jadinya 5/4. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, di sini 6,4 itu 6,4 dikalikan dengan 2,75 dikurangi 5 dibagi 4 kan 1,25. Siapa yang nggak bisa ngitung ini? 5 bagi 4, 1,25. Tentunya bisa loh ya. 5 dibagi 4 itu 1,25. Lalu ini kita hitung dulu. Kita kurangkan dulu.
6,4 dikalikan dengan berapa ini? 1,5 ya? 1,5 saya ubah jadi 3/2 boleh enggak? Nah, boleh enggak di sini? Jelas boleh ya. Jadi 2,75 dikurangi 1,25 itu sebenarnya adalah 1,5. Tapi untuk mempermudah penghitungan, saya ubah jadi bentuk 3/2. Saya inginnya mencoret. Jadi saya coret 2 dengan 6,4 dapatnya 3,2 dikalikan 3. Jadinya 9,6. Oke, jawabannya adalah B. Bisa memahami ya teman-teman? Tentunya bisa lah. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 4. 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, dan seterusnya sampai ditambah dengan 21. Nah, ini nilainya berapa? Mau teman-teman hitung sendiri, manual? Oke, silahkan, boleh aja. Bebas itu. Nah, tetapi gini, Pingli mau menggunakan trik cepatnya. Caranya bagaimana? Kuncinya ada di depan dan di belakang. Nah, awal dan akhir ini adalah kunci. Paham ya? Oke, sekarang kita mau menghitung jumlahnya, yaitu Sn ya. Kita menggunakan rumus apa di sini? N dibagi 2 dikalikan dengan awal ditambah akhir. Nah, bisa memahami ya teman-teman? Jadi teman-teman gunakan ini aja. Soalnya sudah ada awal dan sudah ada akhir. Jadi jangan menggunakan beda. Oke? Nah, sekarang N-nya berapa, Kak? Di sini mulai 1 sampai 21 kan urut ya. Ada 21 berarti. 21 dibagi 2 dikalikan awal ditambah dengan akhir. Yaitu 22. Tinggal kita main coret aja. Jadinya 21 dikalikan 11. Nah, di sini teman-teman yang masih kesusahan dalam penghitungan perkalian 11 itu siapa? Komen di bawah ya. Saya jelaskan. Perkalian 11 ini kita tulis dari belakang. 1. Ini ya, 1 kita tulis dari belakang. 1. Lalu 2. 1 tambah 2 ini berapa? Kita jumlahkan. 1 tambah 2, 3. Paham? Kita tidak punya simpanan apa-apa. Langsung kita taruh di depannya. 2. Jadi 2, 3, 1. Jawabannya adalah E. Nomor 5. Jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 3, maka nilai dari A kuadrat, ini sebenarnya A pangkat 3 ya teman-teman. Coba saya ganti, A pangkat 3 dikurangi 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat dikurangi B pangkat 3 adalah. Nah, di sini teman-teman boleh langsung mensubstitusikan. Boleh. Jadi langsung saja di sini A-nya ganti aja dengan 5, lalu B-nya teman-teman gantikan dengan 3. Jika teman-teman tidak mau menggunakan trik, boleh aja. Nanti ketemunya harus sama. Oke ya. Tetapi yang saya bahas, saya menggunakan depingnya. Depingnya bagaimana? Di sini kita mengamati, ini polanya pangkat 3, B-nya pangkat 3. Oke, di sini kemungkinan besar A, B dipangkatkan 3. Ini kemungkinan besar. Paham ya? Soalnya dia mengacu pada segitiga Pascal. Koefisiennya ini. Coba segitiga Pascal itu 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Dan seterusnya. Nah, ini kan sama toh koefisiennya. Mengacu ke sini kan. 1, 3, 3, 1. Ini sebenarnya 1, ini 3, ini 3, ini 1. Paham ya? Jadi di sini merupakan pangkat 3. Nanti kalau di sini lanjutan bawahnya lagi 1, 4, 6, 4, 1. Ini berarti pangkat 4 dan seterusnya. Bisa teman-teman pahami sendiri. Nah, sekarang kita mengamati tandanya. Tandanya itu sama atau selang-seling. Nah, negatif, positif, negatif. Ternyata di sini tandanya selang-seling. Berarti tandanya di sini negatif. Paham sampai sini? Oke ya. Kalau di sini selang-seling, selang,
seling, maka tandanya negatif. Kalau semuanya sama, ya, positif semua, itu berarti positif. Paham? Nah, sekarang tinggal teman-teman substitusikan. A-nya itu 5, dikurangi dengan 3, baru dipangkatkan 3. 5 dikurangi 3 kan 2. 2 pangkat 3. 8. Jawabannya adalah A. Lebih singkat kan? Nah, daripada teman-teman mensubstitusikan satu persatu. Tapi ya boleh-boleh aja, tergantung teman-teman. Nomor 6. Berapakah 12,5% dari 8 dibagi 4? Nah, berarti kan gini ya. 12,5% dikalikan dengan 8/24. Oke, seperti ini ya. Nah, langkah pertama, bagaimana ini langkah pertama? Ya, kita sederhanakan dulu. Yang bisa kita sederhanakan adalah 8/24. Jadinya 12,5% dikalikan dengan 1/3. Nah, di sini kita menggunakan ilmu PDKT. Oke, siap ya? Siap mendekati ya? Oke, kita menggunakan ilmu pendekatan. Coba 12 dibagi 3 itu dapatnya kan 4. Ya benar, 4. Terus koma tentunya di sini. 4,5 dibagi 3 itu dapatnya 1,6666 dan seterusnya. Berarti 16 dan seterusnya. Tidak ada habisnya ya. Sekian. Nah, persen. Sekarang kita ubah jadi desimal. Berarti kalau dibagi dengan 100, persen kan dibagi dengan 100. Komanya maju berapa? Maju 2. Jadinya kan 416, ini 0, 0, koma. Jadinya 0,0416. Jawabannya B. Jadi teman-teman jangan hitung manual. Nanti kalau teman-teman hitung manual ya kelamaan. Gitu ya teman-teman. Menggunakan ilmu pendekatan. Oh iya teman-teman. Pingli minta bantuannya dari teman-teman semua yang nonton video ini. Minta tolong banget untuk subscribe channel ini dan bantu share ke teman-teman ya. Soalnya channel utama Pingli yang lalu itu kena hack orang lain dan sekarang ditutup oleh YouTube. Nggak tahu gimana ceritanya itu langsung hilang channel saya. Gitu. Habis dipakai streaming apa saya juga nggak tahu. Langsung saya dapat pemberitahuan dari Google, dari Gmail, langsung akun dihapus gitu. Jadi saya minta tolong buat dari teman-teman ya untuk subscribe channel ini biar berkembang lagi. Ya tidak seperti channel yang lama, setidaknya bisa berkembang lah. Terima kasih ya teman-teman. Nomor 7. 12 adalah 66,67% dari berapa? Nah, di sini kalau saya tuliskan kalimat matematikanya, bagaimana? Nah, ini kuncinya ya. Teman-teman harus bisa menuliskan kalimat matematikanya. Kalau tidak bisa ya berarti nanti kesusahan. Nah, 12 adalah 66,67% dari, kita misalkan bilangan itu adalah X ya teman-teman. Jadinya 66,67% dikalikan dengan X sama dengan 12. Paham? Nah, di sini kalimat matematikanya seperti ini. Misalkan, Kak, kebalik, Kak. X-nya di depan, 66,67%-nya di belakang sini. Baru sama dengan 12. Boleh enggak? Boleh. Bebas. Paham ya? Oke. Nah, sekarang di video sebelumnya, di awal-awal video, itu kan sudah saya jelaskan. Mengubah 66,67%. Diubah jadi berapa? Jadi 2/3. Nah, dikalikan X sama dengan 12. Sampai sini paham ya? Barulah dikalikan silang. Saya tulis ke sini. Maka X sama dengan 12 dikali 3/2. Saya balik, main coret aja enggak apa-apa.
12 bagi 2, dapatnya 6. 6 dikalikan dengan 3, 18. Jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Jadi teman-teman semua itu harus bisa mengubah dalam bentuk kalimat matematika terlebih dahulu. Jangan sampai terjebak ya di sini ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 8. Jika X per Y sama dengan 3 per 4 dan Z per X sama dengan 2 per 3, maka nilai dari Z per Y sama dengan... Nah, ini sebenarnya soal mudah teman-teman. Tapi akan terlihat susah jika teman-teman memakai cara pecahan. Ya, oke. Saya berikan contoh seperti ini. Z per Y. Jadi teman-teman cari Z-nya. Didapat dari sini. Teman-teman kalikan silang, jadinya Z sama dengan 2 per 3 X. Ini ya. Lalu Y-nya teman-teman juga kalikan silang, jadinya 4X sama dengan 3Y. Maka Y-nya 4 per 3X. Baru teman-teman masukkan ke sini. Ini akan terlihat susah teman-teman. Paham ya? Nah, caranya biar nggak susah gimana? Teman-teman buat perbandingan. Coba perhatikan di sini. Memang pemahamannya sedikit susah, cuma nanti pengerjaannya teman-teman bisa cepat, super cepat nanti. Oke, paham ya? Cukup mengamati. Tapi pertama amati dulu. Ini X. Di sini berapa? 3. Berarti X sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3 gitu ya. Lalu, X di sini 3. Kenapa kok kita menunjuk X? Karena ada 2 nilai X. Ada 2 variabel X. Jadi itu adalah kuncinya. Nah, jika di sini sudah sama, ternyata kok di sini sama, maka Y-nya sama dengan 4 dengan 2. Ini sebenarnya menggunakan perbandingan, teman-teman. Tapi di sini saya singkat dulu. Kenapa kok gitu? Karena nilai X-nya sudah sama. Nah, kalau tidak sama gimana, Kak? Kita buat perbandingan, nanti saya berikan contoh. Nah, di sini langsung kita substitusikan ya. Kan ketemu Z-nya 2 dibanding dengan 4. Jadinya setengah kan ini 0,5. Jawabannya adalah E. Mudah apa enggak? Nah, coba kalau di sini tidak sama Kak, gimana cara pengerjaannya? Oke, kita kerjakan ya. Coba di sini kita menganggapnya di sini tidak sama. X-nya tidak sama. Kita menganggapnya X-nya tidak sama di sini. Kita menggunakan konsep perbandingan. X banding Y sama dengan 3 banding 4. Kita ubah seperti ini. Lalu kita punya lagi Z banding X sama dengan 2 banding 3. Nah, 2 banding 3 seperti ini. Nah, kita susun yuk. Ini kan X banding Y. Kita tulis saja 3 banding 4. Ini adalah X-nya. X, ini Y. Paham? Nah, sekarang ini kan Z banding X. Yang sama X itu taruh di bawahnya. Jadi ini 3 ya. 3 di sini banding 2. Oh, berarti di sini Z. Nanti Z banding X banding Y. Set, kita kalikan. Langsung kita kalikan. 3 kali 2, 6 banding 3 kali 3, 9 banding 3, berapa ini? 4 kali 3, 4 kali 3, 12. Nah, nilai Z sama dengan 6, nilai X sama dengan 9, nilai Y sama dengan 12. Tinggal kita substitusikan aja ke pertanyaan. Jadi Z banding Y, Z-nya 6, Y-nya 12, sama dengan 0,5. Sama kan? Ini pemahaman jika dua variabel itu tidak sama nilainya. Jadi teman-teman pengerjaannya seperti ini. Nanti semakin cepat. Ya, menghindari bentuk pecahan. Teman-teman tidak suka dibagi kan? Nah, saya juga sama tidak suka dibagi kok. Oke, saya selalu menghindari bentuk pecahan kalau penghitungan seperti ini. Oke, soal berikutnya. Nomor 10. 12,5% dari X adalah 5.
maka nilai X adalah, nah di sini teman-teman tulis dalam bentuk kalimat matematika terlebih dahulu ya. Coba kita tulis 12,5% dari X. X-nya kok jangan gini ya. Nah, dari X sama dengan 5. Paham ya? Nah, tetapi di sini Pingli berikan triknya, kita mengubah bentuk 12,5%. Itu jadi berapa? Nah, gini, ini yang teman-teman catat ya. Depingnya, oke. Pertama 100%. Nah, 100% itu 1. Coba semuanya kita bagi 2. Ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2. Berarti 50%. Itu adalah setengah. Paham? Oke, kita bagi 2 lagi. 25%. Itu adalah 1/4. Kita bagi 2 lagi. 12,5% adalah 1/8. Kita bagi 2 lagi, jadi 0,25% sama dengan 1/16 dan seterusnya. Paham? Jadi kita membaginya 2. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita bagi 2 terus. Nah, sekarang kita cek 12,5% ya. 12,5% itu diubah jadi berapa? Ya ini. Ubah jadi 1/8. Nanti enak nanti. 1/8 dari X sama dengan 5. Maka X-nya sama dengan 8 kali 5, 40. Jawabannya adalah A. Jadi kalau kita menggunakan deping enak ya teman-teman. Oke. Every single day